Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terasa sesak oleh udara pengap dan bisik-bisik reporter yang memenuhi kursi penonton. Saya duduk di bangku saksi dengan tangan gemetar, sementara Rina Pratiwi berdiri tegak di depan hakim, suaranya tegas meski wajahnya pucat. "Ya, Yang Mulia," katanya tanpa ragu, "saya yang memulai semuanya. Saya yang aktif mengejar cinta dengan dia." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Semua mata tertuju padaku, Laras Dewi, wanita yang selama ini dikenal sebagai eksekutif muda berbakat di perusahaan energi terbesar Indonesia. Tak seorang pun menduga bahwa rahasia kami akan meledak seperti ini, apalagi di depan umum. Suami Rina, Pak Budi, duduk di belakang penggugat dengan wajah merah menahan amarah. Semuanya bermula 6 bulan lalu di lantai 42 Gedung Sudirman Central Busines Distrik. Saya baru dipromosikan sebagai manajer proyek besar untuk tender pembangkit listrik tenaga surya di Sumatera. Rina, wakil direktur DC, sudah lama menjadi idola di kantor, cantik, cerdas, dan selalu satu langkah di depan. Kami bertemu pertama kali di ruang rapat saat presentasi proposal. Matanya menatap saya lebih lama dari yang seharusnya, senyum tipis yang membuat jantung saya berdegup kencang tanpa alasan. "Laras, proposalmu bagus," katanya setelah rapat usai, suaranya lembut di tengah hiruk-pikuk karyawan lain yang berlalu lalang. "Tapi ada satu celah yang bisa kita tutup bersama." Malam itu kami bekerja lembur di ruangannya. Hujan deras mengguyur Jakarta, lampu kota berkelap-kelip di balik kaca jendela. Rina menuang kopi untuk saya, lalu duduk di sebelahku. "Kamu tahu tidak, Laras, di dunia ini, wanita seperti kita harus 2 kali lebih kuat," katanya sambil menatap lurus ke mata saya. Udara terasa berat. Saya tertawa gugup, tapi tangannya menyentuh punggung tangan saya sekilas, hangat dan sengaja. Itu awal dari segalanya. Keesokan harinya, kami sudah saling kirim pesan rahasia. Rina bilang suaminya jarang pulang karena bisnis di Singapura. Saya, yang selama ini fokus karir dan belum pernah menikah, merasa ada yang berubah di dalam diri. Tapi kami tahu risikonya besar. Di perusahaan ini, promosi jabatan direktur eksekutif tinggal selangkah lagi, dan ada 3 kandidat termasuk kami berdua. Satu kesalahan, satu rumor, semuanya hancur. Proyek tender semakin mendesak. Kami menghabiskan malam-malam di apartemen Rina di kawasan Stubd, bukan untuk kerja semata. Rina selalu memasak nasi goreng spesialnya, lalu kami duduk di balkon sambil memandang lampu kota. "Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya," bisiknya suatu malam sambil memegang tangan saya erat. "Dengan Budi, semuanya rutinitas. Tapi denganmu, Laras, aku merasa hidup." Saya membalas pelukannya, hati saya penuh kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan. Kami berjanji akan menjaga rahasia ini apapun yang terjadi. Tapi di kantor, persaingan semakin ketat. Pak Andi, direktur utama, mengumumkan bahwa kandidat direktur baru akan dipilih berdasarkan kinerja proyek Sumatera. Rina dan saya harus bekerja sama, tapi juga bersaing. Suatu pagi, Rina memanggil saya ke ruangannya. "Aku dapat info dari dalam, Laras. Ada yang bocor proposal kita ke kompetitor. Kita harus bertindak cepat." Matanya penuh tekad. "Kami memutuskan untuk mengubah strategi secara diam-diam, tanpa memberitahu tim lain. Itu langkah pertama yang dingin, tapi demi karir kami." Malam harinya, di apartemen, Rina memeluk saya lebih herat. "Kamu satu-satunya yang aku percaya," katanya. Kami tertawa bersama, merencanakan masa depan yang mustahil, mungkin suatu hari kami bisa pindah ke Bali, jauh dari tekanan Jakarta. Tapi pagi berikutnya, suami Rina tiba-tiba pulang lebih awal. Rina panik, menyuruh saya keluar lewat pintu belakang. Saat itu saya sadar, ini bukan permainan biasa.
Cinta kami seperti bom waktu. Di kantor, rumor mulai beredar. Seorang rekan kerja, Bu Sari, melihat kami keluar bersama dari lift. Dia tersenyum sinis. Hati-hati, Laras. Di sini, satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Saya pura-pura tidak peduli, tapi dalam hati saya tahu, ambisi saya mulai bertabrakan dengan perasaan. Rina, di sisi lain, semakin dingin di depan umum. Dia memenangkan poin penting dalam rapat besar, meninggalkan saya di belakang. Ini demi kita berdua, katanya malam itu. Tapi saya mulai merasa ada yang berubah. Tender Sumatera akhirnya masuk tahap inal. Rina dan saya dipanggil ke rapat dengan investor dari Singapura. Di sana, Rina mengambil alih presentasi sepenuhnya, meninggalkan saya hanya sebagai pendukung. Saya marah, tapi menahan diri. Malam harinya, kami bertengkar untuk pertama kali. Kamu pikir aku mau mengkhianatimu? Tanya Rina dengan suara rendah. Ini strategi, Laras. Kalau aku naik jabatan, aku bisa lindungi kita. Saya percaya, atau setidaknya berusaha percaya. Kami semakin sering bertemu di tempat tersembunyi, kayak kecil di Kemang atau apartemen teman Rina di Pondok Indah. Setiap kali, Rina selalu mengatakan betapa dia mencintaiku lebih dari segalanya. Tapi saya melihat perubahan di matanya. Saat Pak Budi menelepon, Rina langsung berubah menjadi istri sempurna di depan saya. Aku harus jaga citra, katanya. Itu menyakitkan, tapi saya tetap diam, karir saya juga dipertaruhkan. Saya mulai mengumpulkan data rahasia tentang rekan lain untuk memastikan posisi saya aman. Suatu hari, Bu Sari mendekati saya di pantry. Aku tahu rahasiamu dengan Bu Rina, bisiknya. Kalau kamu mau promosi, bantu aku dapat proyek kecil ini. Saya terkejut, tapi tawaran itu menggoda. Rina tidak tahu. Malam itu, saat Rina memeluk saya merasa bersalah. Cinta kami mulai retak karena ambisi. Rina sendiri mulai menghindari pertemuan publik. Kita harus lebih hati-hati, katanya. Tapi saya tahu, dia juga mulai memikirkan posisinya sendiri. Puncaknya saat Pak Andi mengumumkan bahwa salah satu dari kami akan dikirim ke Sumatera selama 3 bulan. Rina langsung mengajukan diri. Ini kesempatan besar, katanya padaku. Saya setuju di depan, tapi dalam hati saya mulai merencanakan langkah sendiri. Cinta dan ambisi tidak lagi sejalan. Rina berangkat ke Sumatera, meninggalkan saya sendirian di Jakarta. Pesan-pesannya semakin jarang. Saya mendengar dari rekan bahwa dia dekat dengan investor lokal di sana. Rasa cemburu mulai menggerogoti. Di kantor, saya bekerja 2 kali lipat, memenangkan kontrak kecil yang membuat nama saya naik. Bu Sari memuji saya, tapi saya tahu dia menunggu kesalahan. Suatu malam, Pak Budi menelepon saya. Bu Laras, saya tahu ada yang aneh dengan istri saya. Tolong katakan yang sebenarnya. Saya pura-pura bodoh, tapi suara saya bergetar. Setelah itu, Rina menelepon marah. Kamu bicara apa dengan Budi? Kami bertengkar lewat telepon. Aku melindungi kita, jawab saya. Tapi Rina bilang saya terlalu impulsi. Kembali ke Jakarta, Rina berubah total. Dia menang tender besar, dan Pak Andi mempromosikannya sebagai direktur sementara. Saya ditinggal di belakang. Di ruangannya, Rina memeluk saya sekali lagi. Makan aku, Laras. Ini untuk kita. Tunggu saja. Tapi saya sudah lelah. Saya mulai mengumpulkan bukti email dan pesan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk bertahan. Pak Budi akhirnya menemukan bukti foto kami di ponsel Rina. Skandal meledak di kantor. Media sosial ramai membahas eksekusi wanita yang merusak rumah tangga. Rina dipanggil ke rapat darurat.
Saya melihatnya dari jauh, wajahnya dingin seperti batu. Malam itu, dia datang ke apartemen saya. Kita harus putus sementara, katanya. Kata-kata itu seperti pisau. Pak Budi mengajukan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi moral ke pengadilan, menuduh saya sebagai pihak ketiga yang merusak rumah tangganya. Berita menyebar ke seluruh perusahaan. Pak Andi memanggil kami berdua. Selesaikan ini di luar pengadilan, atau kalian berdua keluar. Rina diam saja. Saya merasa dikhianati. Di luar kantor, reporter mengejar kami. Rina menghindari saya sepenuhnya. Saya sendirian di apartemen, menangis memandang oto kami di Bali tahun lalu, waktu kami masih bahagia, sebelum ambisi mengambil alih. Tapi pagi harinya, Rina mengirim pesan, aku akan tanggung jawab sendiri. Saya tidak mengerti. Di pengadilan, persiapan sidang dimulai. Saksi-saksi dari kantor dipanggil. Bu Sari menjadi saksi kunci, menceritakan rumor yang dia dengar. Saya merasa dunia runtuh. Rina datang ke apartemen saya sekali lagi sebelum sidang. Laras, apapun yang terjadi di pengadilan, ingat bahwa aku mencintaimu. Matanya berkaca-kaca. Saya memeluknya untuk terakhir kali, tahu bahwa besok semuanya akan berubah. Skandal ini sudah menghancurkan reputasi kami berdua. Karir yang kami bangun bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Sidang pertama berlangsung tegang. Pak Budi menceritakan bagaimana rumah tangganya hancur. Hakim bertanya pada Rina. Dan saat itulah dia berdiri, suaranya tegas. Ya, Yang Mulia. Saya yang aktif mengejar Laras Dewi. Saya yang memulai hubungan ini. Suami saya tidak bersalah. Kata-kata Rina menggema di ruang sidang. Saya terpaku, air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Semua reporter mengambil oto. Rina menatap saya sekilas, mata kami bertemu dalam diam yang penuh arti. Dia telah memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi saya dari tuntutan lebih berat. Tapi itu juga berarti akhir dari segalanya. Setelah sidang, perusahaan memecat kami berdua. Rina pindah ke Bandung, jauh dari Jakarta. Saya tetap di sini, mencoba membangun karir baru dari nol. Kadang saya melihat berita tentang dia sekarang menjadi konsultan independen, hidup sederhana. Cinta kami meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Setiap keputusan dingin yang kami ambil demi bertahan, setiap pengkhianatan kecil, semuanya berujung pada kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Jakarta tetap berputar, gedung-gedung tinggi masih berdiri, tapi bagi saya, semuanya kosong. Apakah benar bahwa dalam dunia ini, ambisi selalu harus mengalahkan cinta sejati? Benar atau salah?